Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erti Nurhartiwati ingin menjelaskan tentang pengenalan sistem komputer. Pengertian komputer. Apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin dari kata to compute yang artinya menghitung. Komputer yaitu kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan, dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Fungsi komputer diantaranya yang pertama sebagai alat elektronik, yang kedua sebagai alat input data, yang ketiga sebagai alat pengolah data, dan yang keempat sebagai alat pemberi informasi. Sejarah dan perkembangannya. Yang pertama, alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Abakus, mesin komputasi yang pertama, muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di wilayah Asia. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Yang berikutnya ada kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator, ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642, berbentuk kotak persegi kuningan atau pascaline. Yang kedua, komputer generasi pertama itu ada pada tahun 1946 sampai 1959. Programnya dibuat dengan bahasa mesin assembler. Ukuran fisik komputernya sangat besar dan cepat panas. Proses kurang cepat dan kapasitas penyimpanannya kecil. Memerlukan daya listrik yang besar dan masih berorientasi pada aplikasi bisnis. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Sirkuitnya berupa transistor. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan Algol. Kapasitas memori utamanya sudah cukup besar. Proses operasinya sudah cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, dan berorientasi pada bisnis dan teknik. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970 menggunakan IC atau Integrated Circuit. Pemrosesannya lebih cepat, kapasitas memorinya lebih besar lagi, penggunaan listriknya juga lebih hemat, bentuknya lebih kecil, banyak bermunculan application software. Komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990 menggunakan Large Scale Integration atau LSI, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi kelima sejak tahun 1990-an sudah menggunakan Very Large Scale Integration atau VLSI, adanya mikroprosesor dan semikonduktor. Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru intelijensi manusia. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Komputer generasi ke-6 pada abad 21, generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium. Yang berikutnya ada manfaat komputer. Komputer sebagai sarana mempermudah kerja.
sebelum adanya komputer, sebelum beralih komputer untuk menginput data, untuk mencatat, biasanya dicatat di buku besar. Tapi setelah menggunakan komputer, semua transaksi akan diinput ke dalam komputer dan lebih aman ketimbang mencatat di buku besar. Maka komputer sebagai sarana mempermudah kerjaan. Komputer sebagai sarana komunikasi. Selama kondisi pandemi, komputer sangat berguna sekali sebagai sarana komunikasi. Dalam segi pendidikan, sarana komunikasi antara guru dan murid melalui media Google Meet atau Zoom. Dari segi perkantoran juga sama, sarana komunikasi antara tim atau pegawai yang tidak bisa masuk ke kantor karena adanya pandemi, ada yang WFH, maka komputer sebagai sarana komunikasi. Lalu yang berikutnya ada komputer sebagai alat hiburan. Biasanya kalau sudah mulai mumet dengan rutinitas sehari-hari, dengan pekerjaan, komputer dijadikan sebagai alat hiburan. Untuk yang laki-laki biasanya menggunakan komputer untuk bermain games online. Nah, untuk yang perempuan biasanya membuka media sosial yang dimilikinya pada komputer, tentunya dengan bantuan atau dengan tambahan internet. Komputer sebagai alat pendidikan. Sebelum adanya pandemi, komputer sudah membantu saat murid atau mahasiswa praktikum sebagai alat pendidikan. Apalagi selama kondisi pandemi, yang mana sekolah, kuliah, semuanya daring, maka sangat tergantung sekali dengan komputer. Nah, komputer sebagai alat pendidikan. Komputer sebagai sarana informasi. Komputer tentunya dengan terhubung ke internet bisa sebagai sarana informasi. Kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan. Komputer sebagai sarana usaha. Dengan adanya pandemi apalagi ya, pengusaha menggunakan komputer sebagai media untuk jualan, tentunya dengan terhubung ke internet, bisa memasarkan dagangannya atau usahanya. Jadi komputer sebagai sarana usaha. Siklus pengolahan data. Apa aja sih yang termasuk ke dalam siklus pengolahan data? Ada input, ada proses, ada output. Apa yang diinput? Yang diinput adalah data. Apa yang dimaksud dengan data? Data merupakan kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Lalu setelah datanya diinput akan diolah, akan diproses. Apa itu pengolahan atau processing? Manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti. Setelah datanya itu diinput, lalu diolah, lalu akan keluar output atau informasi. Apa itu informasi? Hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Siklus pengolahan data juga mengalami perkembangan. Apa sih yang terjadi pengembangan siklus pengolahan data? Adanya penambahan yang tadinya hanya input, proses, output, tetapi ada penambahan di origination, storage, dan juga distribution. Apa itu origination? Tahap yang berhubungan dengan proses pengumpulan data. Sedangkan distribution, tahap penyebaran output ke pihak yang membutuhkan informasi. Storage, tahap proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar. Jadi tempat disimpannya hasil yang sudah diinput tadi, yang sudah diproses tadi datanya. Sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Sistem komputer itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hardware. Hardware yaitu peralatan dari sistem komputer yang secara fisik terlihat dan terjamah. Contohnya perangkat keras itu apa? Ya ada
CPU, ada monitor, itu bisa terjamah oleh tangan kita, bisa dirasakan oleh tangan kita. Software, program yang berisi perintah untuk melakukan pengolahan data. Banyak sekali software yang ada untuk kita gunakan dalam pengolahan data, ya. Contohnya ada C++, ada PHP, dan masih banyak sekali software yang bisa kita coba untuk membuat sesuatu. Lalu yang ketiga ada brainware. Brainware itu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Alat pemroses. Ada apa aja sih yang termasuk ke dalam alat pemroses? Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, yaitu tempat pemrosesan instruksi program. Lalu yang berikutnya ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Melakukan pengambilan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Lalu yang ketiga ada CU atau Control Unit, untuk mengatur dan mengendalikan alat input-output, juga mengambil instruksi dari main memory, mengambil data dari main memory jika diperlukan, dan mengirim instruksinya ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, dan menyimpan hasil proses ke main memory. Alat input. Apa itu alat input? Alat yang digunakan untuk menerima inputan. Input yang dimasukkan secara langsung oleh CPU tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke media lain. Alat input langsung, ya. Contohnya apa? Keyboard. Keyboard itu alat input yang paling umum dan banyak digunakan. Input dimasukkan ke alat proses dengan cara mengetikkan lewat penekanan tombol yang ada di keyboard. Nah, keyboard merupakan salah satu alat input langsung pada komputer. Yang berikutnya, ada teleprinter terminal. Teleprinter terminal atau line terminal terdiri dari keyboard dan tampilannya berupa alat cetak atau printer. Input dimasukkan dengan menekan tombol yang terdapat di keyboard dan apa yang ditekan akan tercetak di layar berbentuk kertas. Input yang dimasukkan tersebut akan langsung dikirim dan diproses oleh alat pemroses. Contoh gambarnya seperti ini untuk teleprinter terminal. Lalu alat input berikutnya ada pointing device. Untuk keperluan tertentu, misalnya pembuatan grafik atau gambar, penggunaan keyboard itu kurang memuaskan. Alat input yang berupa pointing device akan lebih tepat digunakan. Alat ini terdiri dari, yang pertama ada mouse. Pointing device yang digunakan untuk mengatur posisi kursor di layar. Dengan menggeser mouse di bidang yang datar, kursor di layar akan bergeser sesuai dengan arah dan pergeseran mouse. Jadi, untuk yang suka gambar, kalau cuma pakai keyboard aja itu nggak cukup. Agak sulit gitu ya. Jadi, butuh alat input tambahan. Pointing device, contohnya mouse ya. Yang berikutnya ada touchscreen. Layar sentuh adalah layar monitor yang akan mengaktifkan program bila bagian tertentu di layar disentuh dengan tangan. Alat input berikutnya ada light pen, yaitu alat input data dengan menggunakan pena elektronik yang disentuh ke layar atau screen. Banyak digunakan untuk membuat grafik dan gambar di dalam perencanaan dengan bantuan komputer CAD atau Computer Aided Design. Nah, dengan adanya light pen ini sangat memudahkan untuk membuat grafik dan gambar.
seperti menggambar di kertas gambar gitu ya. Lalu yang berikutnya ada scanner. Alat yang bekerja dengan cara meraba secara elektronik input yang akan dibaca. Alat input tidak langsung. Data yang dimasukkan tidak langsung diproses oleh CPU, tetapi direkam terlebih dahulu ke suatu media mesin readable form atau bentuk yang hanya bisa dibaca oleh komputer, yang berbentuk simpanan luar atau eksternal memori, misalnya kartu plong, pita magnetik, atau disk magnetik. Contoh alat input tidak langsung yang pertama ada key to card. Salah satu alat input data yang paling tua adalah key punch atau key to card. Alat ini memungkinkan operator memasukkan data yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk media punch card atau kartu plong atau kartu pon. Key to tape. Alat ini memungkinkan operator untuk merekam data ke media simpanan luar pita magnetik terlebih dahulu sebelum diproses oleh CPU. Yang berikutnya ada key to disk, memungkinkan operator untuk merekamkan data terlebih dahulu ke media simpanan luar. Dalam hal ini adalah disk magnetik. Alat keluaran. Peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Bisa juga diartikan sebagai bagian dari perangkat keras komputer yang memanfaatkan data dan perintah apapun dari komputer untuk melakukan tugas tertentu. Apa contoh alat keluaran? Yang pertama ada printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data bisa berupa teks, gambar, maupun foto yang dicetak di atas kertas yang diselipkan pada wadah yang sudah tersedia. Printer memiliki beberapa tipe, tapi yang paling umum digunakan untuk komputer adalah tipe laser dan inkjet. Lalu berikutnya ada plotter. Plotter adalah perangkat yang memiliki fungsi mirip seperti printer, yaitu untuk mencetak grafik vektor. Perangkat ini menggunakan spidol, pensil, pena, atau alat tulis lainnya untuk menggambar banyak garis ke atas kertas daripada serangkaian titik seperti printer tradisional. Lalu yang berikutnya ada monitor. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Macam perangkat output yang pertama dan sangat vital bagi komputer adalah monitor. Monitor terdiri dari sirkuit, catu daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta casing yang menampung semua komponen tersebut. Lalu ada infocus. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang bisa ditampilkan komputer atau pemutar Blu-ray. Gambar tersebut kemudian ditampilkan pada permukaan datar di depannya, seperti layar atau dinding. Perangkat output komputer ini bisa digunakan untuk menampilkan gambar diam atau slide maupun gambar bergerak atau video pada layar besar sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang sekaligus. Perangkat lunak atau software. Nah, di sini ada klasifikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak system. Perangkat lunak system terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia
ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh bahasa pemrograman diantaranya ada BASIC, COBOL, Pascal, C++, dan Fortran. Dan masih banyak lagi contoh dari bahasa pemrograman. Yang berikutnya ada sistem operasi. Saat komputer pertama kali dijalankan, sistem operasilah yang pertama kali dinyalakan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran dari peralatan yang bersesuaian. Contoh sistem operasi ada DOS, Unix, Windows, IMB, OS, Apple System, dan masih banyak lagi. Lalu yang berikutnya ada utility. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras atau hardware troubleshooting, memeriksa disket yang rusak, bukan rusak fisik, mengatur ulang isi hard disk, partisi, defrag. Contoh utility adalah Norton Utility. Lalu klasifikasi perangkat lunak yang berikutnya adalah perangkat lunak aplikasi. Contohnya aplikasi Office. Ada Microsoft Office, ada Word, Excel, Access, PowerPoint. Aplikasi multimedia. Ada Winamp, Real Player, Windows Media Player, dan masih banyak lagi aplikasi multimedia lainnya. Lalu aplikasi internet. Ada Internet Explorer, ada Mozilla, ada Google Chrome, Outlook Express, dan masih banyak lagi. Penggolongan model komputer. Yang pertama ada berdasarkan bentuk dan ukuran fisik. Bentuk tower atau menara. Komputer ini umumnya banyak memiliki ruang di dalamnya dan banyak memiliki tempat untuk memasang kart tambahan, sehingga bisa ditambahkan dengan berbagai perangkat tambahan. Tower atau menara biasanya diletakkan di samping atau di bawah meja karena ukurannya relatif besar. Contoh gambar komputer bentuk tower atau menara seperti ini ya. Yang berikutnya ada desktop atau meja kerja. Komputer ini banyak dipakai karena harganya yang lebih murah bila dibandingkan dengan bentuk lain. Komputer yang ukuran sedikit lebih kecil dari komputer tower, tetapi biasanya diletakkan di atas meja. Notebook atau laptop adalah komputer yang ukurannya sebesar buku catatan, memiliki ukuran yang hampir sama dengan kertas kuarto, dan beratnya juga berkisar antara 1,5 sampai dengan 5 kg. Berat dan besaran notebook sangat tergantung dari perangkat yang ada di dalamnya. Lalu yang berikutnya ada palm top, komputer yang dapat digenggam, ukurannya sangat kecil. Komputer ini sering disebut handle komputer. Komputer ini juga secara langsung tidak memerlukan aliran listrik karena kapasitas baterainya cukup besar. Walau komputer ini kecil, namun memiliki kapasitas yang besar dan multifungsi. Contoh komputer palm top adalah PDA. Berikutnya, berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komputer analog. Komputer analog yaitu komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu dan paralel, biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Lalu yang kedua ada komputer digital, digunakan untuk mengolah data kuantitatif, biasanya memerlukan bahasa perantara. Lalu yang ketiga ada komputer hybrid yang merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital. Lalu berdasarkan penggunaannya, komputer dibagi menjadi komputer untuk tujuan khusus. Yang pertama atau special purpose computer, merupakan komputer yang membutuhkan perancangan khusus seperti aplikasi otomotif, grafik, multimedia. Sistem yang dibuat adalah sistem khusus yang dirancang untuk animasi gambar bergerak dan efek khusus pada aplikasi waktu yang nyata.
Yang kedua, komputer untuk tujuan umum atau general purpose computer. Komputer yang biasa digunakan untuk bekerja serta dapat digunakan dengan menggunakan program aplikasi yang beredar di pasaran. Lalu yang berikutnya, berdasarkan kecepatan bekerjanya, komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komputer besar atau mainframe. Dilihat dari segi ukurannya, komputer jenis ini mampu memproses data dalam jumlah yang sangat besar, berkat kemampuannya menerima jutaan instruksi setiap detik. Di samping itu, komputer yang termasuk kategori ini memiliki kapasitas penyimpanan data dalam jumlah yang sangat besar. Lalu yang berikutnya nomor 2 ada komputer mini. Dilihat dari namanya saja sudah terlihat bahwa jenis komputer ini berukuran kecil. Akan tetapi, kecepatan dalam mengolah datanya cukup tinggi, tapi penyimpanan datanya tidak begitu besar. Lalu yang ketiga ada komputer nano. Komputer nano ini lebih dikenal sebagai kalkulator yang mengandung teknologi tinggi, ya. Pada dasarnya, kalkulator tidak dapat dikategorikan sebagai komputer. Tetapi, jika kembali pada pengertian komputer sebagai alat penghitung yang canggih, bekerja cepat, dan dengan kemampuan yang besar, maka tidak ada salahnya ya jika kalkulator bermuatan teknologi ini dikategorikan sebagai salah satu jenis komputer. Nah, karena ukuran yang sangat kecil, sehingga disebut sebagai komputer saku atau komputer nano. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang pengenalan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.